Oke, halo guys. Jadi di video kali ini gue bakal membahas tentang warga Indonesia yang belum memiliki rumah, termasuk diri gue sendiri. Jadi sekian banyak orang atau warga Indonesia yang belum memiliki rumah. Ya banyak penyebabnya dan banyak faktornya. Di sini gue ambil dari sebuah kutipan atau sebuah blog dari berita ya yang ada di Google. Tapi gue disclaimer dulu, apapun pendapat gue yang ada di video ini, anggap aja ini hanyalah omongan ngelantur gue ketika malam hari. Anggap aja ini obrolan ngawur gue. Jadi jangan dibawa ke hati, jangan dianggap serius ya. Anggap aja ini omongan dan pendapat gue pribadi ketika malam hari gitu. Anggap aja gue lagi gak bisa tidur dan gue lagi ngelantur ngebayangin apa gitu kan. Ya itu terserah, tapi ingat ambil positifnya aja, ambil yang menurut kalian penting untuk diri kalian. Oke? Jadi di sini menurut berita yang gue baca, 81 juta penduduk Indonesia belum punya rumah. Sekian banyak dari penduduk Indonesia, jadi ada 81 juta, itu termasuk diri gua. Oke. Diri gua sekarang berusia 21 tahun, tepatnya pada tahun 2024 ini. Jadi banyak banget loh orang Indonesia ini yang belum memiliki rumah. Oke, sekarang total penduduk perkotaan atau di urbanisasi itu 56%, sedangkan di pedesaan 43%. Artinya wilayah perkotaan akan semakin padat ya karena banyak orang-orang dari desa itu ngerantau guys ya. Jadi orang dari desa, orang dari desa ngerantau ke kota. Makanya kenapa orang-orang kota itu kebanyakan didominasi sama orang-orang pedesaan. Jadi orang desa jadi orang kota. Nah, ini gue bakal bahas juga kultur-kultur yang kayak agak kurang masuk gitu loh ya. Karena ketika orang desa ketemu orang kota itu kayak bentrok gitu loh. Mereka tuh bentrok apa ya? Kaget gitu, kaget apa sosialnya gitu loh. Masalah sosialnya bakal kaget karena ya orang desa hidup di desa ya damai-damai aja ketika ngeliat perkotaan yang rame, yang riweh, yang riuh, yang ricuh dan nggak bisa diem itu kan pasti bakal kaget gitu kalau mereka belum mempersiapkan diri mereka dulu gitu. Gua beradaptasi di kota itu sekitar 1 sampai 2 tahun itu bener-bener gue bisa beradaptasi bener-bener gua jadi orang yang hidup di eh, daerah yang sangat ramai ini gitu loh ya. Oke, kembali ke topik, ke perumahan. Oke, kenapa orang Indonesia belum memiliki rumah? Yang pertama dari segi pendapatan mereka sendiri. Oke. Jadi kebanyakan orang-orang Indonesia ini lebih memilih menjadi karyawan daripada menjadi pengusaha. Itulah penyebabnya mereka susah untuk memiliki rumah. Yang pertama karena sistem KPR kita yang menurut gua itu sangat mencekik ya. Bunganya itu bisa menutupi harga utama dari rumah itu. Oke. Jadi gini, semisal harga rumah itu cuman 100 juta, sedangkan bunganya itu bisa sampai 130 juta. Karena gua waktu itu pernah ya terlibat sama KPR subsidi yang dianjurkan sama pemerintah. Oke. Di usia gua yang 21 tahun gua udah dibantu sama banyak orang dan lain sebagainya supaya bisa mendapatkan rumah itu. Dan ketika itu prosesnya sangat amat panjang dan ribet banget, sumpah. Itu materai sampai ngabisin berapa waktu itu? Ada kali 25-an materai kalau nggak salah gue hitung ya. Dan gue kaget kayak buat apa materai sebanyak itu gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi ya? Ya pola pikir instan orang-orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia ini lebih baik berhutang daripada mereka bayar cash. Oke, tadi yang poin pertama itu mereka dari segi pendapatan. Yang kedua, mereka lebih memilih instan ya. Jadi kayak oh, kalau gue kerja sekian tahun, oke lah gue cicil 15 tahun deh rumah ini.
Yang penting gue bisa dapat rumah nanti. Jadi ketika gue nikah, gue udah punya rumah gitu. Itu sebenarnya pemikirannya salah menurut gue. Oke, yang ketiga apa ya? Lebih menguntungkan si yang punya properti atau agen properti ini lebih untung. Weh, ini si Jono kenapa? Oke. Sorry ya. Jadi mereka itu berkedok subsidi supaya seolah-olah ya dari pemerintah. Gue nggak tahu sistemnya gimana. Jujur aja gue nggak riset karena gue malas juga. Tapi ini menurut pendapat gue pribadi nih ya. Kita bedah dari yang pertama. Pendapatan warga Indonesia ini kebanyakan mereka jadi karyawan. Nah, kemarin itu gue lihat video-video TikTok yang lewat-lewat di FYP gue. Mereka itu kerja di luar negeri dan katanya itu gajinya sama. Ya, gajinya sama. Tapi perbedaannya adalah ketika orang Indonesia masuk, kita itu jadi budaknya mereka. Mereka apa kita jadi budaknya mereka. Tapi di Indonesia sendiri top nomor 1 sampai 10 dikuasai oleh Chinese atau keturunan orang Cina. Kenapa? Ya karena pemikiran kita yang penting kita dapat duit dan kita itu bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Kita nggak perlu mikir sistem, kita nggak perlu ribet-ribet bikin ini, bikin itu, tapi kita lebih memilih untuk secara instan aja. Yang penting gue dapat duit tiap bulan, gue bisa tidur, bisa makan dan lain sebagainya. Itu pemikiran orang Indonesia. Makanya kenapa orang Indonesia susah dapat rumah karena ya pendapatan mereka sebulan habis untuk foya-foya dan lain sebagainya. Oke. Dan poin yang kedua tadi apa ya? Itu apa tadi? Lupa. Oke. Jadi gini, berpikirnya instan. Nah, instan. Padahal menurut gua KPR itu mencekik, coy. Sumpah. Mencekik banget karena lu bayangin aja nih ya. Kalau lu ngambil rumah nih di usia 21 tahun, kerja lu kontrak selama kalau nggak salah sekarang itu 4 tahun apa ya? 4 tahun apa 5 tahun. Terus 10 tahunnya lu kemanain? Lu mau dagang siomay keliling kampung gitu bawa gerobak dengan penghasilan sehari itu aja paling gede itu 100.000 per hari, itu belum modal lagi, terus belum lu buat makan, belum lu buat jajan dan sebagainya. Terus lu bayar rumah itu pakai apa? Ya nggak, bener nggak? Terus katanya ada keringanan loh, itu diperpanjang setahun untuk orang yang nunggak. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak diputus aja? Kenapa kok enggak apa ya? Orang ini tuh berpikir, ah kayaknya enggak deh gitu loh. Nah, ini salahnya nih. Mereka berjuang mati-matian buat ngelunasin KPR sedangkan orang yang dibalik itu kayak gue dapat duit lo tiap bulan gitu. Gue nggak menyalahkan, tapi ini gue ambil dari sisi gue sebagai rakyat biasa gitu ya. Nanti gue bakal bahas sebagai gue mau posisikan sebagai penjual properti. Tapi nanti dulu, oke? Dengerin dulu ini. Nah, jadi disitulah awal mulanya ketika gue berpikir bahwasanya bunga ini sangat mencekik. Kenapa? Karena ya itu tadi. Ya, paham kali. Harusnya lu notice lah apa yang gue ucapin sekarang. Karena menurut gua nggak worth it banget lah. Lu kerja pagi siang sore malam, pagi siang sore malam cuman buat bayarin bunga gitu. Bunga dari rumah itu. Sedangkan kalau lu bikin rumah, lu beli tanah dan lain sebagainya, lu bisa bentuk itu rumah segala macam. Kalau lu sabar sedikit aja nih, lu ngontrak dulu lah gitu. Dan gue sampai sekarang itu jujur masih nyewa rumah. Karena kenapa? Jadi uang yang tadinya ditarik itu nggak bisa balik. Gue DP 10 juta gak balik. Balik cuma berapa persen waktu itu ditransfer ke rekening gue. Dan itu uangnya kemana? Dan di luar itu tuh masih ada uang lagi cuy. Ya bayangin nih.
Gue nggak ngerasa ketipu, tapi ya itu anggap aja gue yang bodoh lah. Gue kurang ilmu lah di situ. Tapi itu jadi pelajaran untuk gue. Makanya sekarang gue nggak mau KPR KPR gitu. Apalagi KPR subsidi itu kan menurut gue kurang worth it lah. Gitu, kurang worth it banget, sumpah. Karena gak bisa dilunasi secara apa cash. Kalau kena lunasi secara cash katanya itu kena denda dan lain sebagainya. Karena kita dianggap mampu. Lah, emang kita mau jadi orang miskin terus? Emang kita mau hidup kayak gini-gini terus? Pasti ada perubahan dong. Sedangkan harusnya pemerintah itu, oh ini berarti orang bisa sukses gitu kan. Ya udah nggak apa kalau mau lunasin mas, nggak apa-apa gitu. Waktu itu gue ternyata malah diginiin. Lah kenapa lu nggak ngambil yang non subsidi subsidi aja atau komersil gitu? Ya karena yang pertama cicilannya gede boy gitu kan. Terus yang kedua, gue belum tentu sanggup gitu loh. Makanya gue ambil subsidi supaya gue bisa nabung, gue bangun usaha dulu. Kalau usaha gue udah gede ya gue baru bisa lunasi. Dan ternyata ditolak. Di situ dalam waktu 3 bulan, 3 bulan itu masih itu proses itu masih proses. Gue mikir terus ya ampun ini gimana ya. Dan akhirnya gue batalin semuanya udah. Duit ke 10 juta hilang nggak apa-apa deh. Yang penting gue nggak kecekik sama yang namanya hutang. Oke. Lanjut kita lanjut ke poin yang ketiga itu menguntungkan menguntungkan agen properti. Oke. Ini gue akan memposisikan diri gue sebagai agen properti. Kalau memang benar-benar tujuannya supaya orang-orang Indonesia ini memiliki rumah. Kenapa? Di dikenakan bunga dan bunganya itu menurut gue sangat gede loh segitu ya. Kenapa kok enggak pakai cara yang lain gitu loh? Atau kalau enggak gini deh, Indonesia dibentuk ya kan dibentuk. Jangan bikin perumahan, jangan bikin KPR. Kenapa enggak bikin sewa rumah ya kan? Sewa rumah. Jadi orang-orang yang belum punya rumah ini udah biar sewa dulu aja. Gak usah beli, sewa dengan harga kos. Rugi nggak? Enggak, harusnya enggak. Harusnya ya. Mereka dapat fasilitas yang nyaman. Ini pendapat gua aja lah ya. Dapat fasilitasnya nyaman, terus lingkungannya juga enak, dan mereka nggak kecekik sama yang namanya bunga tuh. Dan mereka itu masih bisa nabung. Dan kalaupun mereka pekerja kontrak, ya mereka nggak memiliki hutang setelah habis kontrak karena mereka ya cuma sewa rumah gitu. Mereka cuma sewa properti dari pemerintah. Kenapa harus subsidi? Kenapa gitu loh? Biar punya rumah oke, nggak apa-apa. Tapi kan kalau penghasilannya kurang, mereka ya otomatis kan ketekan sendiri gitu loh. Ya, sekarang sewa rumah itu di kisaran hitung aja kalau per bulan ya kasih aja lah 700 ribu atau enggak 500 ribu lah ya. Itu untuk rumah sekecil itu. Menurut gue kecil loh rumah itu. Ya, segitu. Terus dengan gaji 4 juta. Cocok, nyambung dan bisa nabung gitu loh. Dan kalaupun mereka mau nempatin tempat itu ya nggak apa-apa. Kan itu kan uangnya masih masuk ke pemerintahan gitu loh. Kayak kenapa harus diadakan rumah subsidi? Gitu. Itu pendapat gua aja sih. Jadi kalau sistem semuanya rata itu bakal nggak ada yang namanya orang nggak punya rumah atau orang yang nggak punya tempat tinggal, ya kan? Meminimalisir itu harusnya gitu loh. Ya itu pendapat gua aja sih. Ya kalau memang nggak setuju ya gak apa-apa gitu. Dan gua kalau memang kalian tahu nih ya sistem dari KPR dan lain sebagainya, kalian bisa komen kok di bawah sistemnya gimana. Gue juga pengen tahu sih gitu loh ya. Orang yang dibaliknya itu siapa aja gitu kan, siapa yang menggerakkan sistem ini tuh siapa gitu. Jadi seolah-olah sistem yang di bawah itu eh udah acak-acakan, yang di atasnya juga menekan terus supaya sistemnya sama, padahal yang di tengah-tengahnya ini nih gak nyambung gitu. Dan kalau ini tujuannya untuk memperbaiki supaya orang-orang punya rumah, kayaknya enggak deh. Memang banyak, tapi kebanyakan
kebanyakan nih, mereka bakal jadi karyawan terus menerus. Dan kalau kalian tahu kan, gua banyak orang teman yang Cina gitu. Kenapa mereka nggak mau jadi karyawan? Karena mereka nggak mau terperbudak sama yang namanya sistem yang membuat mereka tuh jadi karyawan terus. Dan kalau di luar negeri mereka itu eh apa ya? Abis jadi karyawan mereka ngumpulin duit, dia bikin usaha baru punya rumah. Jadi rumahnya itu sebenarnya masih sewa-sewa gitu. Gitu. Kenapa nggak digituin aja gitu loh? Kenapa harus KPR? Nah, ya kan? Paham kan kalian? Kalaupun KPR, ya setidaknya gitu loh bisa dilunasi di akhir. Karena kan masa kita mau terus-terus dari karyawan sih? Nah, ya nggak? Kita harus nyicil terus itu bunganya gitu. Kita bayar bunga itu bos, bukan bayar rumah. Gitu. Itu pendapat gua aja sih. Anggap aja gua anak kecil yang nggak tahu apa-apa lah, gitu ya. Ya tapi ini apa? Keresahan-keresahan yang dirasakan sama teman-teman sekitar gua gitu yang suka ngerokok, ya kan? Terus ngisep apa? Ngisep asapnya itu sampai dalam banget, sampai ke ubun-ubun apa? Ke perut gitu kan. Kan kasihan coy. Mereka stres karena apa? Syarat untuk nikah sama mertuanya harus punya rumah dan lain sebagainya. Dah. Jadi ayolah gitu loh pemerintah. Kurang-kurangilah kayak memperbudak rakyat kalian sendiri. Kalian pemerintah itu bukan jualan loh, kalian itu memperbaiki negara, ya nggak? Jadi gue nggak nyalahin sih, tapi apa ya? Mungkin ini pendapat gue pribadi ya, pendapat gue pribadi dan menyampaikan isi hati teman-teman gue aja. Oke? Dan semoga Indonesia ini lebih banyak orang yang kepengen jadi pengusaha daripada jadi karyawan, kayak gitu. Jadi ya biar Indonesia itu nggak kalah saing sama orang luar negeri lah ya. Karena orang luar negeri banyak pengusahanya daripada karyawannya coy. Karena kan karyawannya kita. Ya udah kayak gitu aja. Mungkin curahan hati dan cerita malam ini. See you next video. Peace out. Bye.